Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur, Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Hanya
Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan, harapan kami Bapa. Saudara katakan, hatiku takkan gentar. Katakan dengan iman, Kau tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, lewati tanpa Hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, hatiku takkan gentar Tuhan. Yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih setia di dalam hidup kami Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami katakan bersyukur, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, hanya kepada-Mu kami percaya. Tuhan, kami ingin menyanyikan lagu sekali lagi ya Tuhan. Dengan iman kami katakan, Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sekali lagi kami katakan, tak ada lembah kelam, oh, yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku tidak gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Engkaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur. Inilah doa kami Tuhan. Ku bersyukur
Kami sungguh berterima kasih Yesus atas kasih-Mu ya Bapa, setiap kami, setiap keluarga kami ya Bapa, setiap hidup kami ya Tuhan. Kalau kasih-Mu tidak pernah habis ya Bapa. Hidupku ku bersyukur, kami serahkan doa kami serahkan ucapan syukur kami kepadamu Yesus, hanya kepadamu Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Yesus, ku bersyukur Tuhan. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali untuk renungan firman Tuhan hari ini bagi saudara yang tinggal di Singapura. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ibadah kita sudah onsite di Concord Hotel di 100 Orchard Road di lantai 3 di ruangan studio 3. Kami berharap saudara bisa hadir kalau Anda di Singapura dan kebetulan sudah berkunjung di Singapura. Ibadah bahasa Indonesia jam 10 pagi, ibadah Inggris jam 12 siang. Mari saudara kita berdoa lebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, biar Engkau bersabda kepada setiap kami yang mendengarkan, yang menyaksikan renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sedang merenungkan satu topik, yaitu berbicara mengenai kesehatan mental. Untuk mengatasi masalah kesehatan mental, maka hal yang sangat penting adalah mencari penyebab utamanya. Misalnya apabila hal itu disebabkan oleh amarah, kebencian, sakit hati, maka sangat penting untuk kita mengampuni. Apabila masalah mental disebabkan oleh karena fisik, secara jasmani, maka obat bisa membantu, namun juga tentu saja ada keterbatasannya. Meskipun masalah fisik bisa membawa pengaruh terhadap kesehatan mental dan tanpa meremehkan kemajuan pesat yang telah dicapai ilmu pengetahuan di bidang medis, penanganan medis pun memiliki keterbatasan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, selain masalah mental, juga mungkin masalah mental bisa disebabkan oleh karena masalah rohani juga. Meskipun tidak semuanya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa orang yang rohani sekalipun bisa mengalami masalah kesehatan mental, mengalami depresi, mengalami keputusasaan. Tetapi kita menyadari di Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang mengalami masalah rohani, yaitu orang yang mungkin diganggu oleh roh-roh jahat, juga bisa mengalami masalah kesehatan mental. Dan mereka juga bisa mengalami dan melakukan hal-hal yang tidak baik, dan seolah-olah mereka tanda kutip sakit jiwa karena adalah gangguan daripada roh jahat, seperti yang ada dalam salah satu catatan di dalam Injil, di mana ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia tinggalnya di kuburan, dan Alkitab berkata oleh karena roh jahat yang ada dalam hidupnya, dia berteriak-teriak, bahkan dia memukul dirinya dengan batu. Dan masalah mental orang itu disebabkan oleh karena masalah rohani. Ketika roh jahat itu diusir oleh Tuhan Yesus dari diri orang itu, maka orang itu menjadi sehat kembali, jiwanya dan mentalnya menjadi sehat kembali. Salah satu kemungkinan yang menyebabkan masalah kesehatan mental adalah banyak orang mengalami kesepian. Nah, hari ini saya akan berbicara bagaimana menghindari dan mengatasi kesepian. Kesepian adalah salah satu penyebab besar bagi kesehatan mental, masalah kesehatan mental bagi banyak orang.
Menurut salah satu survei daripada yang dilakukan Channel News Asia di beberapa negara, mayoritas menyatakan bahwa family and relationship, keluarga dan hubungan adalah isu yang paling menentukan kesehatan mental mereka. Akibat keretakan hubungan keluarga dan orang yang dekat, banyak orang mengalami kesepian dalam kehidupan mereka dan merasa terperangkap dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Kesepian itu berbeda dengan kesendirian. Orang yang sendirian belum tentu dia kesepian. Dan juga seseorang yang berada di tengah kerumunan orang banyak bisa juga mengalami kesepian. Kesepian terjadi apabila orang itu tidak memiliki hubungan yang sehat, yang berarti, yang bermakna dengan orang lain. Hubungan yang baik sudah terputus. Dia merasa sendirian, hidup di dunia ini, tidak ada yang peduli dengan keadaannya, tidak ada yang peduli apakah dia hidup atau mati. Nah, hal ini bisa membuat orang mengalami masalah kesehatan mental mereka. Minggu yang lalu saya berbicara mengenai perumpamaan Tuhan Yesus mengenai anak yang terhilang, di mana anak yang bungsu mengalami hal yang sama. Anak yang sulung sekalipun dia adalah orang yang kelihatannya berhasil, namun saudara, dia adalah orang yang self-righteous, orang yang mungkin merasa benar sendiri. Tetapi dia tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah, sehingga dia tidak bisa menikmati akan kekayaan berkat daripada bapaknya. Nah saudara, demikian juga dengan dalam konteks yang kita bicarakan mengenai kesepian, kita bisa pelajari mengenai anak bungsu itu yang mengalami kesepian dalam kehidupannya. Nah, yang pertama adalah saudara, bagaimana kita menghindari kesepian. Yang pertama adalah selalu mempertahankan hubungan yang bermanfaat dan berarti, yaitu mereka yang selalu menginginkan yang terbaik bagi hidup kita. Orang-orang yang peduli, orang-orang mengasihi kepada kita. Nah, ada kemungkinan saatnya mungkin mereka tidak menjadi jawaban dalam hidup kita. Kemungkinan mereka melakukan kesalahan, mereka tidak sempurna dan segalanya. Tetapi kita tahu mereka orang yang mengasihi kita. Mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin teman baik kita yang selama hubungannya sudah terjalin dengan baik. Tetapi saudara, mungkin ada friksi dan segalanya membuat orang kadang-kadang mengambil keputusan yang drastis dan mereka memutuskan hubungan itu adalah tindakan yang salah. Nah, salah satu hubungan yang harus selalu dipertahankan adalah hubungan keluarga. Sekalipun ada kalanya ada masalah, tantangan, kesulitan, friksi, tidak ada keluarga yang sempurna. Bahkan dalam perumpamaan mengenai anak yang terhilang itu, sekalipun anak sulung juga tidak sempurna, demikian juga khususnya untuk anak yang bungsu itu. Sifat anak bungsu yang happy go lucky, hidup bersama dengan kakak yang demikian juga seorang yang tanda kutip high achiever juga bukan perkara yang gampang. Mungkin dia dihantui rasa minder, mungkin orang-orang di rumah situ membanding-bandingkan dia dengan kakaknya. Namun dia masih ada ayah yang begitu mengasihi dia. Ayahnya yang dalam cerita ini begitu toleransi dengan dia, bahkan di akhir cerita menyambut kembali anaknya dengan apa adanya. Bukankah ini cukup alasan bagi dia semestinya untuk tetap tinggal mempertahankan hubungan yang penting itu? Alkitab mengatakan kepada kita, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amsal pasal yang pertama berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, tetapi sayang sekali anak bungsu itu tidak mengindahkan kebenaran ini. Semua itu tidak cukup bagi anak bungsu itu, mungkin karena dia merasa sudah besar. Mungkin dia ingin hidup lebih bebas supaya tidak dibatasi oleh ayahnya dan keluarganya. Tetapi anak bungsu itu, Alkitab berkata demikian. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh di mana ia memboroskan hartanya itu dengan hidup berfoya-foya. Namun Alkitab juga berkata setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun hidup melarat. Bahkan lebih parah lagi, Alkitab mencatat lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi.
itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Semuanya berakhir dengan malapetaka. Pilihannya meninggalkan hubungan keluarganya yang diganti dengan teman-teman, pesta poranya, kesenangan yang sementara, kenikmatan yang sementara, menjadi sesuatu malapetaka dalam hidupnya. Anak bungsu itu mengalami kemiskinan, kelaparan, terdampar di negeri yang jauh tanpa teman, tanpa orang yang bersimpati, sendirian, kesepian, jauh dari keluarganya. Semua karena pilihannya mengabaikan dan meninggalkan hubungan yang bermakna. Apabila Anda memiliki hubungan yang bernilai, yang bermakna, orang yang peduli, orang yang mengasihi saudara, yang Tuhan telah tetapkan, keluarga rohani, gereja di mana Anda tetapkan, teman-teman yang sangat mendukung dan mengasihi Anda, saudara perlu mempertahankan hubungan-hubungan itu sekalipun ada kalanya mengalami tantangan, gesekan, dan kesulitan. Mungkin perbedaan. Dengan demikian Anda tidak harus mengalami kesepian yang bisa merusak kesehatan mental Anda. Di lain pihak, saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kehilangan hubungan penting ini karena mereka mungkin ditinggal, mungkin diabaikan dan ditelantarkan oleh keluarga, atau mungkin mereka sudah dibuang oleh keluarga mereka sendiri. Nah, saudara dan saya sebagai gereja Tuhan bisa mengulurkan tangan, memberikan kesempatan bagi orang-orang ini memiliki teman, bahkan mungkin saudara seiman di dalam Kristus, sehingga mereka tidak perlu hidup kesepian, merasa sendiri menanggung beban yang ada dalam hidup ini. Nah, kita juga bisa belajar untuk mengasihi, untuk toleransi dengan orang lain yang kita tahu apabila mereka meninggalkan kita, maka mereka akan mengalami kesepian. Itu adalah tugas tanggung jawab saudara untuk mengulurkan tangan, untuk tetap mengasihi dan memberkati mereka. Nah, saudara, sayang sekali sekalipun kita berusaha untuk mempertahankan hubungan, kadang-kadang hubungan itu juga rusak, mungkin karena kesalahan kita, mungkin kesalahan orang lain. Apabila itu terjadi, saudara, bagaimana kita mengatasinya? Tentu saja, saudara, tidak ada orang yang mau melakukan kesalahan yang sama dan mengalami kesepian seperti yang dialami anak bungsu itu. Tetapi ada kalanya akibat emosi seketika, akibat kebosanan, akibat friksi dalam keluarga, kesalahpahaman, dan segalanya membuat orang mengambil keputusan yang salah yang mengakibatkan kesepian. Nah, mungkin itu bukan Anda yang lakukan, orang lain lakukan terhadap saudara. Kadang-kadang itu membuat rasanya hidup ini sendirian, tidak ada yang peduli, tidak ada kenikmatan lagi untuk bisa bertahan hidup. Sekalipun demikian tidak berarti sudah tidak ada harapan lagi. Anda bisa mengambil keputusan untuk bangkit, mengambil langkah-langkah praktis untuk mengatasi kesepian yang telah menghancurkan kesehatan mental Anda. Berikut ini beberapa hal positif yang bisa kita pelajari dari pengalaman anak bungsu yang akhirnya dipulihkan kembali. Yang pertama, Alkitab berkata dia menyadari dan mengakui situasi keadaannya. Dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, saudara, anak bungsu ini menyadari bahwa dia dalam keadaan yang kesepian, dia mengalami kemelaratan, dia mengalami kemiskinan dalam kehidupannya. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini sangat penting. Itu juga yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di dunia, WHO dan segalanya, untuk menyadarkan orang lain akan situasi, untuk mereka mengakui, untuk mereka menyadari akan situasi keadaan mental mereka yang tidak baik, mungkin kesepian dalam hidup mereka, daripada menyangkal, mengabaikan, apalagi mencari alasan untuk menyalahkan orang lain. Sang anak bungsu melakukan hal yang benar, yaitu dia mengakui keberadaannya dan bahwa dia membutuhkan pertolongan. Demikian juga dengan saudara dan saya, apabila kita dalam keadaan yang demikian, kita butuh bantuan, saudara dan saya harus mengakuinya, dan kita berusaha untuk cepat-cepat meminta bantuan daripada orang lain, karena memang hal itu tidak ada salahnya dan tidak ada masalahnya dalam kehidupan kita. Dan itu perlu saudara dan saya lakukan dengan segenap hati kita, agar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dan kita bisa dipulihkan. Nah, Alkitab juga mengajarkan kepada kita agar kita saling membantu satu dengan yang lain, yang kuat membantu yang lemah.
Di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hal yang kedua, mencari pilihan yang lebih baik. Di dalam kisah anak bungsu itu Alkitab berkata, lalu ia menyadari keadaannya dan katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Banyak orang menjadi putus asa dalam kesepian mereka karena merasa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi yang peduli, tidak ada lagi pilihan yang lebih baik. Tetapi dalam kisah anak bungsu ini yang terhilang ini, anak bungsu menyadari bahwa ada pilihan yang lebih baik, yaitu di rumah bapaknya. Dengan kata lain, masih ada harapan bagi dia, masih ada masa depan yang lebih baik. Nah, Tuhan Yesus berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Ingat saudara, rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah hidup yang damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Apabila kamu berseru dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan kamu. Dengan kata lain saudara, apa yang Tuhan Yesus rencanakan, apa yang direncanakan oleh Allah masa depan saudara dan saya adalah lebih baik. Itu sebabnya ada pilihan yang lebih baik, selalu ada harapan. Katakan sama-sama dengan saya, selalu ada harapan yang lebih baik. Amin. Yang ketiga adalah saudara mengambil keputusan dan bertindak. Anak bungsu itu dia bangkit dan kemudian dia pergi kepada bapaknya. Nah saudara, dia membayangkan bahwa dia hanya ingin jadi seorang hamba, pembantu, pekerja di rumah bapaknya. Tapi di luar daripada apa yang dia bayangkan saudara, bapaknya menyambut dia dengan begitu gembiranya, bahkan memulihkan hubungannya, memulihkan posisinya. Tidak cukup kita menyadari keadaan kita dan membutuhkan pertolongan dan ada pilihan yang lebih baik. Ada harapan di masa depan, tetapi kita juga harus mengambil keputusan untuk bertindak. Dan hal ini sangat penting sekali. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 mencatat seorang bernama Yairus yang datang minta pertolongan Tuhan. Dia sujud di hadapan, tersungkur di depan kaki Yesus memohon pertolongan Tuhan untuk menolong menyembuhkan anaknya yang sakit. Di tengah-tengah kerumunan, Tuhan Yesus belum sempat meresponi permohonan daripada Yairus. Dan tiba-tiba ada seorang hambanya yang datang berkata pada dia bahwa anaknya sudah mati, tidak usah mengganggu guru lagi. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada dia, dia berkata, Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan betul saudara, kemudian anak ini dipulihkan, disembuhkan, ada mujizat terjadi. Saya berdoa kepada saudara dan saya berdoa untuk saudara. Setelah menyadari keadaan Anda ada masa depan lebih baik, saudara mengambil kesempatan, saudara bertindak. Maka apa yang saudara lakukan sesuai dengan iman Anda, saudara akan mengalami mujizat daripada Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara perhatikan respon Tuhan di tengah-tengah keputusasaan mereka. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Kiranya ini menjadi firman rema dalam hidup Anda. Mungkin Anda merasa situasi dan keadaan sudah tidak ada harapan lagi. Bahkan orang sekitarnya juga menyatakan hal yang sama. Tetapi janganlah takut, percaya saja. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Dia juga sanggup membangkitkan kembali semangat, harapan, masa depan, cita-cita, visi Anda dalam hidup Anda. Itu sebabnya jangan takut, percaya saja. Seperti yang terjadi pada Yairus dan anaknya yang sudah disembuhkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah yang juga kita lakukan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan ini. Materaikan dalam hidup kami. Dan Tuhan, jika ada orang-orang yang pada saat ini sedang mendengarkan renungan ini, menyaksikan renungan ini, dan Engkau telah menggerakkan hati mereka untuk mengampuni, Tuhan, Roh Kudus menjamah hati mereka. Mereka yang rindu, mereka yang mau melakukan firman-Mu, berikan kelegaan dalam jiwa mereka, keberanian untuk mengampuni, dan untuk melihat karya Tuhan dalam hidup mereka. Jiwa mereka menjadi jiwa yang sehat. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.